Mungkinkah ini akhir karir dari Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia yang berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto? Belum genap 1 tahun menjabat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini diterpa badai politik terbesar sepanjang karirnya, pemakzulan. Kata yang selama ini hanya dipakai dalam skandal besar, kini mulai dilontarkan secara terang-terangan oleh para purnawirawan TNI. Surat telah dikirim ke DPR, forum telah dibentuk, tuntutan sudah dibaca, dan publik pasti bertanya-tanya, apakah ini akhir dari Gibran? Mari kita simak selengkapnya. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel kita ini agar kita bisa update berita penting setiap harinya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Pada 26 Mei 2025, Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi ke DPR, MPR, dan DPD. Isinya ya pasti desakan agar Wapres Gibran segera dimakzulkan. Alasannya antara lain yang pertama, dugaan pelanggaran etika saat pencalonan wakil presiden. Kedua, putusan MK yang dianggap cacat hukum karena konflik kepentingan. Dan yang ketiga, kinerja yang dinilai sangat lemah. Yang terakhir, dugaan keterlibatan dalam pertanyaan-pertanyaan kontroversial seperti isu Fufu Fafa, yang pasti kita sudah tahu seperti apa isu Fufu Fafa ini. Dalam sejarah Indonesia modern, belum pernah ada wapres yang diminta turun secara sistematis hanya dalam waktu kurang 1 tahun menjabat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari DPD et impera dan dari disintegrasi bangsa. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan resapel kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR.
karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di saat isu pemakzulan menguat, Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba melakukan langkah tak biasa. Bertemu langsung dengan para purnawirawan TNI. Pada acara Halal Birhalal, Presiden Republik Indonesia bersama purnawirawan TNI Angkatan Darat dan keluarga besar TNI Polri tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Ini artinya apa? Ya, pasti di satu sisi ini bisa dibaca sebagai langkah penyeimbang agar tidak memantik konflik terbuka dengan militer senior yang selama ini jadi basis kekuatan Prabowo. Tapi di sisi lain, tidak ada satu kalimat pun dari Prabowo yang membela Gibran secara terbuka. Alih-alih membela, Prabowo justru dalam pidato terbarunya mengancam akan menyingkirkan semua pejabat yang tidak setia pada negara. Tanpa menyebut nama, tapi kamera menyorot Gibran yang menatap tajam saat pidato itu berlangsung. Apakah ini pertanda keretakan antara presiden dan wakil presiden? Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Secara hukum, pemakzulan ini bukanlah hal yang mudah. Harus melewati 3 lembaga negara. Yang pertama dimulai dari DPR lewat hak menyatakan pendapat. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan. Lalu baru bisa dibawa ke MPR untuk voting pemecatan. Namun tekanan publik bisa mempercepat atau memperlambat proses itu. Forum Purnawirawan TNI bukan lembaga sembarangan. Beberapa jenderal bintang 4 telah menandatangani surat ini, seperti Bapak Faruk Rozi, Bapak Hanafi Asnan, Bapak Tiana Sudarto, dan Bapak Slamet Subianto. Nama Trisno memang tidak ikut menandatangani, tapi nama beliau tetap disebut dalam lampiran sikap. Mungkin Bapak Trisno mulai luluh dengan Gibran. Terlihat dari postingan terakhir ketika bertemu dengan Gibran, Bapak Trisno terlihat akrab dengan wakil presiden ini. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu pendukung Gibran Rakabumi Raka, wakil presiden RI saat ini? Atau kamu berpihak kepada para purnawirawan TNI? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Semoga NKRI ini tetap damai dan sejahtera selalu.